Halo guys, selamat datang di my channel yang membahas tentang history, bermaksud untuk membagi informasi. Semoga channelnya tidak sepi karena ceritanya sedikit mengedukaси. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang sebelum menjadi negara kesatuan. Sebelum menjadi negara kesatuan, dulunya Indonesia merupakan sebuah wilayah yang terdiri dari sebuah kerajaan, seperti kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan kerajaan Islam. Lalu setelah zaman kerajaan, bangsa Eropa mulai melakukan kolonialisme dan imperialisme, serta menancapkan pengaruhnya di seluruh Nusantara. Pernahkah kita berpikir kenapa dalam pelajaran sejarah Nusantara hanya ada kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan kerajaan Islam? Padahal Indonesia memiliki 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ternyata bukan hanya itu loh. Tahukah kamu bahwa di Indonesia pernah berdiri sebuah kerajaan Kristen? Hal ini memang tidak pernah dibahas dalam pelajaran sejarah Indonesia. Agama Kristen Protestan menjadi agama kedua terbesar di Indonesia setelah Islam, disusul oleh Katolik yang menjadi peringkat ketiga penganut agama terbesar di Indonesia. Itu berarti agama ini pernah tumbuh dan berkembang di Nusantara, dan bahkan pernah mendominasi di sebuah wilayah kerajaan di Nusantara, sehingga di wilayah tersebut mayoritas masyarakat yang beragama Kristen, sehingga sering disebut dengan kerajaan Kristen. Penasaran apa saja kerajaan itu? Simak video berikut ini. Kerajaan Larantuka. Kerajaan Larantuka adalah sebuah kerajaan yang berada di Nusa Dwipa, yang berarti Pulau Naga dalam bahasa lokal. Dalam buku Negara Kertagama dikatakan sebagai Galeão. Lalu dalam bahasa Portugis disebut Cabo de Flores atau Pulau Flores. Kisah ini berawal dari pedagang Portugis yang meninggalkan Solor dan menetap di Larantuka. Para pedagang tersebut terlibat dalam konflik dengan Dominikan di Solor karena mereka lebih tertarik dalam perdagangan daripada menyebarkan agama Kristen atau Kristenisasi. Sekitar tahun 1665, Raja Ola Adobala dibaptis dengan nama Don Francisco Ola Adobala Dias Vieira de Coutinho. Secara ritual, ia memperaksarai upacara penyerahan tongkat kerajaan berkepala emas kepada patung Tuan Ma atau Bunda Maria Reinha Rosari sebagai lambang bahwa Larantuka sepenuhnya menjadi kota Reinha atau ratu, dan para raja adalah wakil dan abdi Bunda Maria. Dengan demikian menyiratkan kerajaan Larantuka sebagai kerajaan Katolik. Lalu pada tanggal 8 September tahun 1886, Raja Don Lorenzo Usineno II DFG, Raja ke-10 Larantuka, menobatkan Bunda Maria sebagai Ratu Kerajaan Larantuka, sehingga Larantuka sejak saat itu umum disebut dengan Reinha Rosari atau Ratu Rosari. Kerajaan Siau. Kerajaan Siau adalah sebuah kerajaan yang terletak di Sulawesi Utara yang didirikan oleh raja pertamanya, yaitu Lokombanua II atau Lokong Banua II pada tahun 1510 sampai akhir masa kekuasaan Raja Siau Cihedevid pada tahun 1956. Menurut Barta I, kerajaan tersebut adalah kerajaan Kristen kedua yang berdiri di Nusantara setelah kerajaan Larantuka yang berdiri di Flores Timur. Kerajaan tersebut mula-mula mengenal agama Kristen melalui misionaris Katolik yang datang ke Sulawesi Utara dan Maluku Utara dari tahun 1511 sampai 1522. Longkopuana II mula-mula mendirikan sebuah kerajaan Siau pada tahun 1510 melalui musyawarah mufakat para Kulano. Kedua kemudian memerintahkan kerajaan Siau dari tahun 1510 sampai 1545. Dalam catatan sejarah Pitres Rombowadile pada tahun 1516, misi Katolik Portugis pernah singgah dan menyelenggarakan misa Paskah di ibu kota kerajaan Siau, Paseng. Disebutkan bahwa Raja Lokong Banua ikut menghadiri misa Paskah tersebut.
Lokongbanua II kemudian digantikan oleh anaknya yaitu Posuma. Serta sejarawan yang bernama Sem Narande dalam Padula Pasca mengatakan bahwa Raja Posuma dibaptis menjadi Katolik di Sungai Besar di kota Manado bersama 1.500 orang rakyat dan Raja Manado Kinalang Damopoli. Dari masa kekuasaan Raja Siau ketiga Don Jeronimo Winsulangi sehingga Raja Siau keempat Don Franciscus Savarius Batahi, kerajaan Siau mencakup daerah-daerah di bagian selatan Sanghye, Pulau Kabaruan atau Talaut, Pulau Tagulandang, Pulau-Pulau Teluk Manado, dan wilayah pesisir Jazirah Sulawesi Utara, sekarang Minahasa Utara, serta ke wilayah kerajaan Pulangitan atau Kaidapang, bahkan sampai ke Leok Paul. Pengganti kerajaan Batahi adalah Raja Raramenusa yang menjadi Raja Siau pertama yang memeluk agama Kristen Protestan. Jadi inilah awal perpindahan agama di kerajaan Siau dari kerajaan Katolik ke Protestan. Kerajaan tersebut dipimpin secara beruntun oleh 21 raja dan meninggalkan sebuah peninggalan berupa kompleks makam Raja Lokongbanua. Kerajaan Manado. Kerajaan Manado adalah sebuah kerajaan yang terletak di Sulawesi yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Bowontehu yang berdiri dari 1399 sampai 1670. Dalam memori Gubernur VOC di Maluku, Robertus Park Brooks, wilayah kerajaan Manado meliputi Pulau Siladen, Bunaken, Mantehake, Naen, Talise, Gangga, Bangka, Lembe, dan daerah pesisir Pulau Sulawesi. Bersama dengan Raja Posuma dari kerajaan Siau, Raja Manado Kinalang Damopoli dibaptis menjadi Katolik di Sungai Besar di kota Manado bersama 1.500 orang rakyat. Raja yang pernah memerintah kerajaan Manado antara lain Raja Don Fernando pada tahun 1644 dan Raja Loloda Mokoakou tahun 1644 sampai 1670 sebagai raja terakhir. Kerajaan Manado pernah memainkan peranan penting dalam perniagaan pada masa kolonialisme. Hal itu dikarenakan bangsa Portugis dan Spanyol menjadikan kerajaan Manado sebagai gudang penyimpanan barang yang mereka bawa maupun yang dibeli dari penduduk pribumi.